Kenalin aku Hani Vanessa. Salam kenal ya teman-teman kan, ada beberapa orang lagi yang cantik-cantik ini ya. Kehidupan sehari-hari menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam keseharian, nilai siswa serta Kristen dan biasa. Nah, udah tahu kan kalau tubuh kita ini, diri kita ini adalah milik dan ada yang The joy of the Lord, nothing can stop it. It all turn my morning into dancing. I'll be singing hallelujah. Berarti sekolah ini harus jaga kebersihannya ya. Jadi baju merah namanya siapa? Siapa? saya Angel. Oh Angel. The joy of the Lord. Kita mulai dulu dari tanya dan jawab. Ada yang mau tanya nggak? Pertanyaannya tadi sebutkan dua contoh aksi nyata sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari di sekolah. You turn my sorrow into joy. Contoh plastik, terus kayak itu sebetulnya adalah balik Allah karena di dalam diri kita itu ada Ya, betul. Tadi penggalan dan edukasi dan aksi nyata. Berarti yang nyatanya adalah kerja bakti. Jadi kita semua yang lewat ini kerja bakti. Dance, dance, dance in the house of the Lord. Move your body with the joy of the Lord. Clap, clap, clap in the house of the Lord. Shout your praises with the joy of the Lord. Dance, dance, dance in the house of the Lord. Move your body with the joy of the Lord. Clap, clap, clap in the house of the Lord. Shout your praises with the joy of the Lord. Dance, dance, dance in the house of the Lord. Move your body with the joy of the Lord. Clap, 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 come on, in the house of the Lord. Shout your praises, shout with the joy of the Lord. You turn my sorrow into joy, and I'll be singing hallelujah, for the joy is my strength. Oh. Kami masih juga dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah melancarkan aktivitas kami ya Tuhan, mulai dari pertama tadi sudah selesai ya Tuhan. Percaya kami ya Tuhan, mulai dari mau pulang sekarang hingga nanti pulang ke rumah yang Tuhan ya Tuhan. Edukasi dan aksi nyata. For the joy of the Lord is my strength.
refleksi saya sebagai orang Kristen. Melalui kegiatan tersebut, saya dipanggil kembali untuk menjadi teladan. Sebelum saya mengajak siswa-siswi menjaga kesehatan tubuh, saya ingat kalau menjaga tubuh itu sebagian dari bait Allah di 1 Korintus 6 ayat 19, dan merawat lingkungan. Nah, di sana saya juga mendapatkan hikmah di mana kesehatan itu jauh lebih penting untuk menjaga kebersihan, dikarenakan sekarang membanyakan dampak yang penyakit itu banyak sekali dari sampah-sampah dan tindakan yang saya laksanakan bersama kelompok kami itu membawa dampak yang sangat baik dan sangat positif bagi SMA Kristen Adiwiyata. Refleksi yang saya dapatkan setelah melakukan kegiatan proyek bersama teman-teman kelompok 3 adalah setelah melaksanakan proyek ini, saya memperoleh banyak pelajaran berharga di mana kegiatan itu membuat pemikiran saya lebih sadar bahwa sebenarnya menjaga kebersihan itu bukan hanya sebagai tanggung jawab sosial yang tertanam dalam diri setiap orang, tapi juga merupakan wujud iman dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena dalam ajaran Kristen itu diajarkan bahwa tubuh Kristus menggambarkan kesatuan umat yang saling terhubung dan bekerja sama untuk melakukan kebaikan. Jadi melalui perumpamaan ini tuh saya menyadari bahwa sebenarnya lingkungan tempat kita tinggal, tempat kita belajar itu tuh perlu dijaga bersama, sehingga jika ada salah satu atau beberapa bagian yang kotor atau rusak, dampaknya akan dirasakan oleh banyak orang, sama seperti jika salah satu dari bagian tubuh kita mengalami gangguan. Jadi melalui kegiatan ini tuh saya menjadi lebih terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap kebersihan, serta menjaga kebersihan secara pribadi ataupun juga ikut mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi saya berharap kiranya nilai-nilai yang telah disampaikan saat kegiatan dapat diterapkan dan dapat berdampak untuk kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan sosialisasi di SMA Kristen Adiwiyata Jember, yang pertama, saya sebagai mahasiswa yang merupakan bagian dari agen perubahan menyadari bahwa pentingnya saya untuk dapat terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat. Contoh dari hal-hal kecil seperti kemarin kegiatan sosialisasi ke sekolah, membagi pengetahuan yang saya miliki, dan saya menyadari kalau saya itu harus berdampak kepada masyarakat. Lalu yang kedua, bukti kasih dari keteladanan Kristus bisa diambil lewat pengajaran-pengajaran yang dilakukan lewat hal-hal kecil, karena Kristus juga mengajari kita untuk memberikan pengetahuan yang kita miliki dan melakukan pengajaran bagi orang banyak. Salam buat kita semua, saya akan menjelaskan atau memberikan refleksi diri saya terkait apa yang saya dapatkan sama sosialisasi di SMA Vidya Adiwiyata kemarin mengenai kebersihan lingkungan atau pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang saya dapat adalah melalui program hidup sehat dan lingkungan, saya belajar bahwa menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan merupakan rasa syukur saya kepada Tuhan atas anugerah yang telah diberikannya kepada saya. Saya juga belajar untuk peduli serta bersikap disiplin, bertanggung jawab atas diri saya maupun lingkungan sekitar saya. Dan tentunya sebagai seorang Kristen, saya harus menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar saya sebagai wujud kasih kepada Tuhan, sesama, dan alam ciptaannya. Dan sebagaimana yang telah kami paparkan kepada adik-adik di sana, bahwa kita merupakan segambar dan serupa dengan Allah. Alangkah baiknya dalam mewujudkan hal tersebut, kita harus bersikap disiplin, bertanggung jawab, serta penuh kasih kepada sesama maupun lingkungan atau ciptaan Allah. Shalom, perkenalkan nama saya Nadia Nenggolan. Di sini saya akan memberikan refleksi diri saya terhadap kegiatan edukasi dan aksi nyata kami yang kami lakukan di SMA Kristen Adiwiyata Jember, di mana topiknya yaitu hidup sehat dan bersih sebagai wujud iman. Saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam bahwa menjaga kesehatan diri bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja, tapi adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap pemberian Tuhan kepada kita. Saya menyadari bahwa tubuh yang sehat adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dirawat dengan baik sebagai wujud syukur atas kehidupan yang diberikannya. Kegiatan edukasi membantu saya memahami pentingnya menerapkan pola hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari.
seperti menjaga kebersihan diri, lingkungan, serta membiasakan perilaku hidup sehat. Nah, melalui aksi nyata yang kami lakukan, saya belajar bahwa iman tidak hanya diwujudkan melalui doa dan ibadah, tetapi melalui tindakan nyata yang mencerminkan kasih, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap sesama dan juga lingkungan. Kegiatan ini memberikan pengalaman yang berharga bagi saya karena mengajarkan bahwa perubahan positif dimulai dari diri sendiri. Saya menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan sebagai bagian dari kesaksian iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Kedepannya, saya berkomitmen untuk terus menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam setiap tindakan sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi teman-teman dan ikut menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, nyaman, dan mencerminkan kasih Tuhan. Kegiatan ini mengajarkan saya kalau menjaga kesehatan itu sangat-sangat penting. Karena menjaga kesehatan itu selain itu penting ya buat kehidupan kita, itu juga ternyata menjadi salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada Allah atas tubuh yang diberikan pada kita. Karena sebenarnya tubuh kita ini nggak sepenuhnya milik kita tapi milik Allah. Nah, kita bisa menjaga kesehatan kita itu dari menjaga kebersihan lingkungan, seperti mengutip sampah atau minimal nggak membuang sampah sembarangan. Seperti itu, gak harus dengan tindakan yang besar, bisa mulai dari tindakan yang kecil. Selain itu, kita juga bisa menjaga kesehatan kita dengan menjaga pola makan kita, dengan gak memakan junk food, rajin berolahraga juga, seperti itu. Sekian, terima kasih.